Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Audina Zahomi Fira dengan NIM 12320800028 dari kelas 2B Pendidikan Kimia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai multiple intelligence. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan peserta didik. Baik, yang pertama ada definisi dari multiple intelligence. Multiple intelligence ini adalah teori yang dikembangkan oleh seorang ahli bernama Howard Gardner yang mengemukakan atau mengusulkan bahwa kecerdasan itu tidak dapat diukur melalui IQ maupun pengetahuan akademis saja, akan tetapi dapat diukur melalui berbagai jenis kecerdasan lainnya. Baik, selanjutnya ada pentingnya multiple intelligence yang akan saya jelaskan secara garis besarnya saja. Yang pertama, menghargai keanekaragaman bakat. Yang kedua, peningkatan motivasi dan keterlibatan. Dan yang ketiga, ada pengembangan keterampilan kritis dan kreatif. Dan yang terakhir adalah persiapan untuk dunia yang beragam. Baik, selanjutnya ada multiple intelligence dalam konsep Islam. Dalam konteks Islam, multiple intelligence ini dapat dipahami sebagai manifestasi dari keberagaman bakat dan kecerdasan ataupun karunia yang Allah berikan kepada setiap individu. Islam ini mendorong penghargaan kepada berbagai jenis kecerdasan dan menekankan bahwa bakat-bakat yang dimiliki harus menjadikan kebaikan bagi setiap individu maupun bagi masyarakat. Misalnya adalah kecerdasan linguistik yang dapat digunakan untuk mempelajari dan memahami Al-Quran. Oke, selanjutnya kita akan memasuki ke pembahasan mengenai jenis-jenis kecerdasan. Yang pertama ada kecerdasan naturalis, di mana seseorang yang memiliki kemampuan berinteraksi dengan alam maupun makhluk hidup lainnya. Biasanya seseorang yang memiliki kecerdasan naturalis ini mudah akrab dengan hewan peliharaan dan senang diajak ke alam terbuka. Oke, yang kedua adalah kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal ini adalah kemampuan dalam menangani bentuk-bentuk musikal dengan cara mempersepsi atau menikmati musik. Yang kedua, membedakan atau kritikus musik. Yang ketiga, ada mengubah atau komposer. Dan yang keempat adalah mengekspresikan atau bermain alat musik. Yang ketiga, kecerdasan logis matematis. Kecerdasan logis matematis ini adalah kemampuan seseorang yang melibatkan logika dan penalaran. Biasanya seseorang yang memiliki kecerdasan ini cenderung menyukai permainan pemecahan masalah seperti bermain teka-teki dan puzzle. Yang keempat, kecerdasan eksistensial. Orang yang memiliki kecerdasan eksistensial cenderung memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan ingin mengeksplorasi mengenai pertanyaan-pertanyaan filosofis mengenai kehidupan. Contohnya yaitu mencari jawaban atas pertanyaan hakikat keberadaan manusia. Yang kelima adalah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif dengan orang lain maupun berinteraksi dengan orang lain. Biasanya seseorang yang memiliki kecerdasan interpersonal ini memiliki skill dalam public speaking maupun berbicara di depan umum dan dapat beradaptasi dengan lingkungan barunya. Yang keenam adalah kecerdasan kinestik. Kecerdasan kinestik ini adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan tubuhnya secara ekspresif dan efektif. Biasanya seseorang yang memiliki kecerdasan kinestik ini menyukai pelajaran seni tari maupun olahraga. Yang ketujuh ada kecerdasan linguistik. Seperti yang telah saya jelaskan dalam materi multiple intelligence dalam konsep Islam, kecerdasan linguistik ini adalah kemampuan dalam menulis dan berbicara maupun memahami suatu bahasa, sehingga kecerdasan linguistik ini dapat membantu dalam memahami dan mempelajari Al-Quran. Yang kedelapan adalah kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan untuk memahami dan mengenali diri sendiri, dimulai dari emosi, kelemahan juga kelebihan. Baik, yang terakhir adalah yang kesembilan, yaitu kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial merupakan kemampuan seseorang dalam memvisualisasikan gambar dalam bayangan maupun dalam bentuk gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi. Selanjutnya ada metode pengembangan. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis proyek, di mana proyek-proyek yang dirancang memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan berbagai jenis kecerdasan. Misalnya, siswa diminta untuk menciptakan sebuah puisi, melakukan eksperimen ilmiah, dan mempresentasikan suatu topik dengan kreatif. Yang kedua adalah pembelajaran kolaboratif, aktivitas-aktivitas yang mendorong kerjasama antar siswa dalam suatu kelompok. Dalam konteks multiple intelligence, kelompok dapat terdiri dari berbagai siswa yang memiliki jenis-jenis kecerdasan yang berbeda, sehingga dalam proses pembelajaran mereka dapat melengkapi satu sama lain.
Yang ketiga adalah pembelajaran berbasis pengalaman. Pembelajaran berbasis pengalaman ini mendorong siswa untuk belajar dari pengalaman langsung, seperti kunjungan lapangan, simulasi, dan eksperimen. Metode ini memungkinkan siswa untuk mengaktifkan berbagai jenis kecerdasan saat mereka terlibat dalam aktivitas nyata. Selanjutnya, ada perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik ini merujuk pada proses pertumbuhan fisik, kognitif, emosional, dan sosial setiap individu dari masa kanak-kanak hingga masa dewasa. Perkembangan peserta didik melibatkan beberapa aspek. Yang pertama, perkembangan fisik atau pertumbuhan tubuh. Yang kedua, kognitif atau pemikiran dan pemahaman. Yang ketiga, emosional atau perasaan dan respon emosional. Dan yang terakhir adalah sosial atau interaksi dengan orang lain. Teori perkembangan dan pertumbuhan peserta didik merupakan kerangka konseptual yang menjelaskan proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Contoh teori perkembangan yang terkenal termasuk teori perkembangan kognitif Piaget dan teori perkembangan psikososial Erikson. Teori ini memberikan wawasan tentang bagaimana individu mengalami dan mengatasi tantangan dalam perkembangan kehidupan mereka. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi hari ini adalah IQ konvensional bukanlah satu-satunya cara untuk mengukur kecerdasan seseorang, karena Howard Gardner telah mengajukan gagasan bahwa ada banyak jenis kecerdasan. Teori ini sangat relevan dengan pendidikan, karena mengingatkan kita untuk memahami dan memanfaatkan berbagai jenis kecerdasan dalam proses pembelajaran siswa. Selain itu, pemahaman tentang kecerdasan berbagai jenis memasuki bidang pengembangan pribadi, seleksi karir, dan manajemen sumber daya manusia. Pemahaman ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda yang perlu diperhatikan dan dikembangkan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.